Tabe selamat lingun alatai salam sujud karendem malempang. Nakon pari sama dia yang menyukai part YouTube-nya Dewi Nantian Intan. Sekarang saya mau membahas masalah artis ya. Masalah perceraian antara Mbak Paula dan Mbak Imbong. Kita melihat dari tanggal lahir, kita melihat dari unsurnya seperti itu. Mbak Paula ini kan lahir tanggal 18 September 1987, berarti dia berunsur api. Kalau ini benar tanggal lahirnya ya. Setelah itu Mas Baim lahir tanggal 27 April 1981, dia berunsur logam. Kalau hitungan unsur api dan logam itu sebenarnya tidak bisa cocok, nggak ada kecocokan. Pasti di dalam rumah tangga pasti ada pasti selalu ada perdebatan dalam menjalani hubungan rumah tangga. Kenapa? Karena ciong itu berarti tidak cocok. Jawaban saya seperti itu. Setelah itu sifat juga berbeda, kan kayak gitu. Namanya juga unsur ya, seperti itu. Kalau Paula kayak gimana? Kalau Mbak bagaimana? Oke, kalau unsur orang api. Api ini tipikal orang yang sebenarnya agak sedikit keras, sedikit keras kepala, tapi dia tipikal orang yang care baik kepada teman-temannya, tapi dia juga tipikal orang yang sangat penyemburu. Setelah itu sebenarnya kalau orang api itu sekali sayang banget gitu loh. Cuman orang api itu tipikal orang yang tidak bisa melupakan masa lalu, biasanya seperti itu. Nah, setelah itu untuk Mas Baim ini dia berunsur logam. Orang logam itu tipikal orang yang sebenarnya tidak begitu banyak untuk ke dalam rumah tangga. Sebenarnya kalau dibilang agak perhitungan nggak juga, tapi dia tipikal orang yang akan merinci bagaimana kebutuhan dalam rumah tangga. Ya, dibilang perhitungan nggak juga, tapi dia tipikal orang yang agak sedikit detail untuk masalah perhitungan masalah keuangan. Setelah itu orang logam itu tipikal orang yang dekat dengan orang tua, sayang sama keluarga. Setelah itu orang logam itu kalau dibilang banyak teman, jawaban saya nggak begitu banyak teman. Dan juga orang logam itu tipikal orang yang emosinya juga nggak begitu stabil, seperti itu. Dan tipikal orang logam itu dia suka menyimpan suatu rahasia, itu menyimpan sendiri. Tidak seperti kayak orang api. Sebenarnya orang api itu tipikal orang yang pendendam sebenarnya. Setelah itu kalau dia punya ada satu masalah, dia akan mencari teman atau orang terdekatnya, dia akan menceritakan semuanya bagaimana perasaannya. Tapi kalau orang logam tipikal orang yang akan menyimpan sendiri dulu, nanti di saat sudah puncaknya dia akan menceritakan itu dengan siapapun, seperti itu. Oke, tapi kalau dari masalah kesetiaan lebih setia mana nih antara logam dan api gitu? Kalau dibilang masalah kesetiaan antara logam dan api, sebenarnya orang logam itu sebenarnya tipikal orang setia, yang penting jangan dikhianati. Sedangkan orang api juga tipikal orang, kalau dibilang orang setia, dia ya setia juga. Tapi bila mana dia ada perasaan dia galau, dia rasa kecewa, dia pasti akan selalu mengingat ke masa lalunya. Kalau dibilang tidak begitu setia, jawaban saya ya enggak juga sih. Tapi kan dalam permasalahan rumah tangga mereka ini, orang api itu tipikal orang yang kalau dibilang setia sih susah ya, karena dia tipikal orang yang di saat dia lagi kecewa dia akan mengingatkan masa lalu dia, seperti itu. Ya, kalau antar logam dan api ketemu siapa yang kalah nih? Kalau antara logam dan api unsurnya yang kalah siapa ya, pasti logam. Yang akan kalah perasaan, dia merasa tersakiti, dia ya seperti itulah. Kenapa? Karena api dan logam. Berarti kan api yang akan menghancurkan logam, seperti itu. Oke, ini kan mereka udah pisah nih sekarang Nyai. Siapa dulu yang akan cepat move on Nyai? Oke, kalau dibilang cepat move on, sebenarnya mungkin bisa dari perempuannya ya. Perempuannya. Kalau dilihat masa depan Nyai, kira-kira Baim ada jodohnya dari
artis lagi kah atau dari untuk ke desa seperti apanya ini? Oke, kalau saya melihat dari Baim mungkin dia akan dekat dengan orang yang memang mungkin artis juga ya, yang saya lihat seperti itu. Setelah itu kalau Paula mungkin yang akan dekat dengan dia mungkin sedikit dari orang luar lah ya, yang bukan dari keartisan, itu yang saya lihat. Oke. Kalau menurut Nyai untuk tipe Mbak Ibu ini cocoknya dengan siapa sih? Oke, kalau sebenarnya kalau mau awet jodoh dalam rumah tangga, sebenarnya orang logam itu cocok dengan apa? Pasti dengan air. Berarti yang angka 2 dan 3 belakangnya. Kalau Mbak Paula, kalau mau awet jodoh dalam rumah tangga, berarti dia harus mencari pasangannya angka 4 dan 5. Berarti lah tahun lahir belakangnya angka 4 dan 5. Seandainya berarti dia 84 atau 85. Baim mendapat pasangan angka 82 atau 83. Seperti itu. Nyai kira-kira Mbak Ibu dalam terdekat apakah dapat pasangan lagi atau seperti apanya? Masih lama lagi? Oke, kalau dibilang dia akan cepat dapat pasangan, jawaban saya sih mungkin dia ada dekat dengan seseorang, tapi belum ada kepastian yang dia rasakan. Kayaknya saya cocok dengan orang ini, karena yang saya lihat dia agak sedikit fokus dengan anak-anaknya, itu yang saya lihat. Ini kan tadi kan kalau Bayung kan masih fokus anak-anak nih. Nah, apakah nanti dapatnya dia yang ini lagi kah? Yang apa maksudnya? Yang gadis lagi atau yang sama-sama janda dan duda gitu ya? Oke. Kalau yang saya lihat sih dia sih mungkin mencari pasangan yang memang bisa sayang sama anak-anaknya, itu yang dia utamakan kalau saya lihat sih gitu. Tapi dia tidak mempermasalahkan antara perawan atau janda, tapi yang saya akan lihat yang akan dekat sama dia nanti kayaknya dia perawan sih. Oh, berarti ya masih gadis ini. Iya, itu yang saya lihat. Jadi hikmahnya sudah ambil dari ini apa sih? Oke, hikmah dari antara Mbak Paula dan logam ini dengan Mas Baim ini sebenarnya kayak gini. Kita harus menjalani rumah tangga itu, sebelum kita menjalani rumah tangga lebih bagus kita harus dua-duanya tuh saling cocok dulu. Jangan saat kita mau mendapat pasangan, sudah menjalani pasangan baru kita akan ada komplain. Tapi jawaban saya kalau bisa saat kita menjalani hubungan dari awal kita pacaran, kita tuh ada komitmen dengan pasangan kita. Seperti itu. Jadi pasangan, kalau kita lihat pasangan kita mapan udah dipertanyakan, nanti kamu setiap bulan bisa memberi saya berapa. Kalau saya punya anak, udah kamu kasih saya berapa. Kan seperti itu. Jangan di saat sudah menjalani rumah tangga akhirnya baru komplainnya bagaimana, kok suami saya nggak kasih uang, kok suami saya begini. Nah itu yang salah. Lebih bagus kita mulai dari awal. Kalau memang kita merasa ya udah saya dengan suami saya sih apa adanya, namanya juga suami saya lagi memang dari orang biasa, ya udah saya menerima berapapun suami saya kasih, ya berarti jangan ada komplain di saat kita menjalani rumah tangga. Kenapa? Permasalahan dalam rumah tangga itu hanya satu, biasanya sih keuangan. Bila mana keuangan kita tidak stabil, pasti rumah tangga kita juga akan berantakan. Sebenarnya itu jawaban saya. Harus ada kecocokan bagaimana cara kita menyikapi semua hubungan kita. Berarti minimal kita banyak bermusyawarah antara suami istri, seperti itu. Ini kan masih ada anak di antara mereka nih, antara keluarga ini. Kira-kira mereka bisa akur lagi nggak sih demi anak gitu? Banyak. Oke, kalau mereka dibilang mereka akan akur untuk anak-anak mungkin sih ada, tapi untuk bersatu kembali kayaknya agak susah. Tapi mungkin akur untuk sama-sama supaya ya udah kita baik-baik aja. Kamu ibunya anak-anak dan saya adalah bapaknya anak-anak. Tapi saya lihat seperti itu, kedepannya seperti itu. Oke, terima kasih sahabat-sahabat saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila mana saya ada salah kata atau salah ucap atau mengecewakan siapapun dengan ramalan saya meminta maaf. Mohon maaf banget, namanya saya juga seorang manusia. Mungkin ada rasa hilaf atau salah ucap dalam perkataan saya. Terima kasih banyak.